Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan materi tentang indeks harga. Apa itu indeks harga? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang indeks harga. Perhatikan skema berikut ini tentang materi indeks harga. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang macam-macam indeks harga, meliputi indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani, dan indeks harga implisit atau PDB deflator. Yang kedua, nanti kita akan belajar tentang metode penghitungan indeks harga, yaitu metode indeks harga tidak tertimbang dan metode indeks harga tertimbang. Kita lihat terlebih dahulu apa hubungan indeks harga dengan ketenagakerjaan yang dibahas pada bab sebelumnya. Indeks harga digunakan untuk memperkirakan upah real pekerja dari tahun ke tahun. Nah, realitasnya pemerintah terlibat dalam penetapan harga karena harga di pasar sering mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuasi. Tujuannya agar tidak merugikan konsumen dan produsen serta membandingkan harga tiap-tiap komoditas pada setiap periode. Untuk mengukur perubahan harga, muncul istilah indeks harga. Selanjutnya kita lihat pengertian indeks harga. Indeks harga merupakan perbandingan perubahan tingkat harga tahun tertentu atau given year dengan tahun dasar atau basic year. Indeks harga digunakan untuk mengetahui perubahan variabel-variabel ekonomi sebagai acuan keadaan perekonomian sehingga dapat mengetahui kesejahteraan masyarakat. Dari pengertian indeks harga tersebut, secara umum, ciri-ciri indeks harga antara lain sebagai alat pengukur harga dari waktu ke waktu, ditetapkan berdasarkan data yang relevan, ditetapkan berdasarkan sampel bukan populasi atau seluruh barang, dihitung pada saat kondisi ekonomi stabil atau waktu normal, dihitung dengan metode yang sesuai dan tepat, serta dihitung dengan membagi harga tahun yang akan dihitung indeksnya dengan harga tahun dasar dikalikan 100. Nah, yang kedua, ini adalah tujuan penghitungan indeks harga. Apa tujuan penghitungan indeks harga? Secara umum, tujuan penghitungan indeks harga sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai data dalam menghitung inflasi. Data indeks harga menunjukkan kenaikan harga pada periode tertentu sehingga dapat digunakan untuk menghitung inflasi. Yang kedua, sebagai pedoman menentukan kebijakan ekonomi pada masa depan. Dengan adanya data indeks harga pada periode tertentu, pemerintah dapat memprediksi kenaikan harga yang akan datang. Nah, dengan demikian pemerintah dapat mengambil kebijakan berkaitan dengan harga. Yang ketiga, yaitu sebagai data acuan dalam menetapkan penyesuaian upah minimum. Untuk menyesuaikan upah minimum, Dewan Pengupahan akan melakukan survei harga barang dan jasa dalam masyarakat. Yang keempat, yaitu memudahkan pemantauan penawaran dan permintaan barang kebutuhan. Nah, melalui indeks harga diketahui kenaikan dan penurunan permintaan atau konsumsi dan penawaran atau produksi. Dan yang kelima, itu adalah untuk mengetahui perkembangan harga barang dan atau jasa dalam diagram pertimbangan IHK. Nah, dalam perekonomian suatu negara, indeks harga memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan harga pada masa depan. Yang kedua, yaitu sebagai alat untuk membandingkan kemajuan ekonomi suatu negara pada masa kini dan masa sebelumnya. Dan yang ketiga, sebagai dasar mengetahui faktor-faktor penyebab kemajuan dan atau kemunduran ekonomi negara. Dan yang keempat adalah sebagai dasar menetapkan pola kebijakan ekonomi secara agregat dan kebijakan moneter. Yang ketiga adalah macam-macam indeks harga.
Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, macam-macam indeks harga ini dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK ini merupakan salah satu indikator ekonomi yang menginformasikan tentang harga barang dan atau jasa yang dibayar konsumen. Penghitungan IHK untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen atau purchasing cost dari kelompok tetap barang dan atau jasa atau visit basket yang dikonsumsi masyarakat. Nah, sejak Januari 2014 hingga saat ini, data IHK mencakup 82 kota di Indonesia. Sumber data IHK ini berasal dari 7 kelompok, yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, sandang atau pakaian, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Bagi pemerintah, IHK digunakan untuk mengukur laju inflasi. IHK juga digunakan sebagai dasar penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Apa sajakah ciri-ciri IHK? Secara umum, ciri-ciri IHK antara lain mengukur harga barang dan atau jasa yang dibeli konsumen. IHK meliputi barang dan atau jasa domestik dan barang impor, serta komponen biaya-biaya bunga dalam IHK mewakili biaya perumahan. Nah, yang kedua adalah indeks harga produsen. Istilah indeks harga produsen atau IHP atau indeks harga pedagang besar atau IHPB diartikan sebagai angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator harga grosir ataupun harga ecer. Data IHP juga digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi, yaitu PDB atau PDRB, distribusi barang, dan margin perdagangan. Ciri-ciri indeks harga produsen yang pertama adalah untuk mengukur tingkat harga barang yang dibeli produsen, meliputi bahan mentah ataupun bahan setengah jadi. Yang kedua, mengukur indeks harga pada awal sistem distribusi atau penyaluran barang dan atau jasa. Dan yang ketiga, sebagai indikator perkembangan siklus bisnis dalam suatu negara. Nah, yang berikutnya ini adalah indeks harga yang harus dibayar dan diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode atas jenis barang dan atau jasa, biaya produksi dan penambahan barang modal, serta konsumsi rumah tangga di pedesaan dengan dasar periode tertentu. Indeks harga ini digunakan untuk mengetahui fluktuasi harga barang yang dikonsumsi petani. Indeks harga ini juga untuk mengetahui harga barang yang dibutuhkan petani dalam melakukan kegiatan pertanian meliputi pupuk, benih dan obat-obatan. Indeks harga yang dibayar petani dipengaruhi kebijakan pemerintah, politik dagang, harga makanan, perumahan, pakaian, aneka barang, dan nilai uang. Indeks harga yang diterima petani adalah indeks yang mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode atas jenis barang hasil produksi pertanian pada tingkat harga produsen di petani dengan dasar periode tertentu. Indeks harga ini digunakan untuk mengetahui fluktuasi harga barang yang dihasilkan petani. Indeks harga ini juga digunakan sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks harga yang diterima petani dipengaruhi faktor harga beli obat-obatan pertanian, jumlah hasil produksi, dan musim. Nah, yang berikutnya adalah indeks harga implisit atau PDB deflator. Indeks harga implisit ini menunjukkan tingkat harga barang dan atau jasa dari waktu ke waktu. Data indeks harga implisit diperoleh dengan membandingkan PDB nominal atau PDB harga pelaku pada tahun tertentu dengan PDB real atau PDB harga konstan.
Indeks harga implisit mewakili semua jenis harga, yaitu harga konsumen, harga produsen, harga perdagangan besar, harga eceran, dan harga-harga lain sesuai berbagai tingkat harga yang digunakan dalam perhitungan nilai produksi setiap sektor. Nah, yang keempat ini adalah metode penghitungan indeks harga. Dalam penghitungan indeks harga terdapat 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika indeks harga lebih dari 1 berarti tingkat harga mengalami kenaikan. Yang kedua, jika indeks harga kurang dari 1 berarti harga mengalami penurunan. Yang ketiga, jika indeks harga sama dengan 1 berarti harga tetap tidak naik dan tidak turun. Nah, indeks harga dapat dihitung menggunakan metode berikut. Yang pertama adalah indeks harga tidak tertimbang. Angka indeks dalam perhitungan metode indeks harga tidak tertimbang atau IHTT meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai. Yang pertama, indeks harga. Rumusnya adalah IHTT sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%. Nah, keterangannya adalah IHTT itu adalah indeks harga tidak tertimbang, PN itu adalah harga-harga pada tahun yang diamati, P0 adalah harga-harga pada tahun dasar, dan sigma ini adalah sama dengan jumlah. Baik, perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, ini adalah kolom harga barangnya, kemudian ini kolom harga pada tahun 2018 dan 2019, dan yang terakhir yang ketiga adalah kolom kuantitas atau unitnya, yaitu tahun 2018 dan juga 2019. Nah, jika diketahui tahun 2018 ini adalah sebagai tahun dasarnya, indeks harga tidak tertimbang pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Tadi rumusnya adalah IHTT sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%, di mana PN-nya atau harga tahun yang diamati itu adalah tahun 2019 ya, sedangkan tahun dasarnya adalah tahun 2000, harga pada tahun 2018. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Ini tadi PN-nya adalah yang ini ya, 34.000. Kemudian P0-nya adalah yang ini ya, harga tahun dasarnya 31.500 dikali 100%, maka hasilnya adalah 107,9%. Nah, itu artinya dibandingkan tahun 2018, indeks harga tahun 2019 ini mengalami kenaikan sebesar 7,9%. Nah, yang kedua adalah angka indeks kuantitas. Rumusnya adalah IHTT sama dengan sigma QN dibagi sigma Q0 dikali 100%. Keterangannya IHTT adalah indeks harga tidak tertimbang, QN-nya adalah kuantitas pada tahun yang diamati, Q0 adalah kuantitas pada tahun dasar, sigma ini sama dengan jumlah. Nah, yang ketiga ini adalah angka indeks nilai. Rumusnya IHTT sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100%, atau IHTT sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. Di mana keterangannya IHTT ini adalah indeks harga tidak tertimbang, PN adalah nilai pada tahun yang diamati, P0 sama dengan nilai pada tahun dasar, sigma ini adalah untuk melambangkan jumlah ya. Di sini Ibu tidak memberikan contoh soal karena kurang lebih cara penghitungannya sama dengan contoh soal sebelumnya. Jadi data-data yang ada tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Dan yang berikutnya adalah metode indeks harga tertimbang. Penghitungan angka indeks harga tertimbang dilakukan dengan metode Last Payers dan Pasture. Bagaimana cara menghitung indeks harga tertimbang? Rumus menghitung indeks harga tertimbang adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan rumus indeks Last Payers. IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 dikali 100%. IL adalah indeks Last Payers, PN itu adalah harga-harga pada tahun yang diamati, P0 adalah harga-harga pada tahun dasar, QN adalah jumlah barang pada tahun yang diamati, Q0 adalah jumlah barang pada tahun dasar, sigma adalah melambangkan jumlah ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Berdasarkan data pada contoh soal penghitungan indeks harga tidak tertimbang sebelumnya, hitunglah menggunakan rumus indeks harga Last Payers. Ini adalah jenis barang ya, kemudian ada barang A, B, C, D, E ya, kemudian
Ini sudah kita masukkan ke dalam rumus ya, pakai data yang sebelumnya itu tadi. PN dikali Q0, P0 dikali Q0 ya, karena kan kita pakai data sebelumnya. Jadi ini adalah hasilnya sampai dengan jumlahnya. Berdasarkan data yang ada ini, setelah dihitung maka kita masukkan ke dalam rumus. IL sama dengan sigma PN dikali Q0. Berarti sigma PN dikali Q0 yang ini ya, 5.600.000 kita masukkan ke sini. Kemudian dibagi sigma P0 dikali Q0. Berarti yang ini ya, hasilnya kita masukkan ke dalam rumus, ditaruh di sebelah sini, dikali 100%. Jadi 5.600.000 dibagi 5.250.000, hasilnya adalah 106,67%. Jadi angka indeks Las Perez ini sebesar 106,67%, menunjukkan terjadinya kenaikan harga sebesar 6,67% pada tahun 2018. Yang kedua adalah rumus indeks pasca. Rumusnya adalah IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%, di mana IP ini adalah indeks pasca, PN-nya adalah harga barang pada tahun yang diamati, P0-nya juga harga barang pada tahun dasar, QN-nya adalah jumlah barang pada tahun yang diamati, Q0-nya adalah jumlah barang pada tahun dasar, dan sigma adalah untuk memberikan jumlah ya. Di sini Ibu juga tidak memberikan contoh soal untuk indeks pasca karena cara menghitungnya sama dengan contoh soal sebelumnya ya, datanya tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus. Nah, kelemahan indeks Las Perez ini adalah hasil penghitungannya itu lebih besar. Harga barang cenderung naik sehingga jumlah barang yang diminta menurun. Nah, dengan demikian Q0 lebih besar daripada QN. Nah, pada indeks pasca hasil penghitungannya lebih rendah. Naiknya tingkat harga pada waktu tertentu menyebabkan permintaan menurun sehingga QN lebih kecil daripada Q0. Nah, untuk menghilangkan kelemahan penghitungan indeks harga Las Perez dan pasca ini dilakukan dengan mengintegrasikan angka indeks tersebut menggunakan metode angka indeks Brodis and Pauli. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.